Abid, Hadir, Bu. Avatar, Hadir, Bu. Tesalonika, Hadir, Bu. Muhammad Rafif, Hadir, Bu. Fadli, Hadir, Bu. Amalia, Hadir, Bu. Muhammad Fatir, Alisha Dena, Hadir, Bu. Runa, Hadir, Bu. Edelweiss, Hadir, Bu. Julian, Hadir, Bu. Ariel, Hadir, Bu. Taufik, Anissa, Hadir, Ibu. Rudi, Ahmad Muzaki, Lu'lu'il, Hadir, Bu. Muhammad Zikra, Hadir, Bu. Dwi Bagus, Hadir, Bu. Stefani, Hadir, Bu. Rifa. Hadir, Bu. Dwi Bagus kenapa live dia? Udah hadir live dia. Rifa hadir ya. Elizar, Hadir, Bu. Indra, Bening, Hadir, Bu. Muhammad Syahwan, Hadir, Bu. Syahrul, Hadir, Bu. Mahira, Hadir, Bu. M. Agung, Hadir, Bu. Mutia, Hadir, Ibu. Muhammad Afdal, Hadir, Bu. Fauzan, Hadir, Bu. Nakita, Hadir, Bu. Regidia, Hadir, Bu. Muhammad Alfayed, Hadir, Bu. Avatara, Hadir, Bu. Zata, Yohana, Hadir, Ibu. Amalia, Hadir, Ibu. Justin, Hadir, Bu. Ahdan, nggak ada. Fauzan. Hadir, Bu. Oke, yang untuk absen yang kemarin belum ya? Nanti saya buat di WA ya. Yang absen yang kelas pengganti itu ya, belum. Oke ya, Rudi hadir, Bu. Rudi hadir. Dwi Bagus ada nggak Dwi Bagus? Nah, Dwi Bagus pas absen ada. Oke. Insya Allah besok saya akan mengumumkan soal untuk ujian CLO CLO 4 gitu ya. Jadi sama seperti CLO 3, tetapi CLO 4 tentang integral dan terapannya. Jadi soalnya mirip-mirip seperti turunan, menyelesaikan integral, kemudian nanti ada yang namanya terapan dari integral gitu ya. Oke, saya rekam dulu. Recording in progress. Oke. Nah, berarti kita pertemuannya kan 2 kali lagi ya. 2 kali lagi berarti hari Kamis dengan hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam 13.30. Nah, 2 materi ini kita akan membahas tentang terapan dari integral. Jadi penggunaannya seperti apa. Jadi kita akan bahas-bahas soal gitu ya. Tapi saya izin
apa namanya off cam gitu ya, karena takutnya wifi-nya nggak kuat, gitu ya. Oke. Kalian ini di mana? Di rumah atau masih di Bandung? Di rumah, Bu. Ibu. Di Bandung, Bu. Dan di Bandung, Ibu. Di rumah, Bu. Di rumah dan di Bandung. Oke, kalian pada pulkem nggak? Atau masih ada offline kuliahnya? Atau udah online semua? Online semua, Bu. Oh, tapi kabar-kabarnya pendidikan karakter ini mau offline bukan? Offline. Iya, Pertemuan presentasi. presentasi ya. Iya. Oke, tunggu ya. Saya buka slide-nya dulu. Oke, untuk materi terapan integral ini agak ini ya, namanya mata kuliah terakhir gitu ya, materi terakhir, jadi agak tricky gitu ya, agak gimana gitu ya, butuh pemahaman yang lebih tinggi gitu ya. Oke. Share screen dulu. Screen. Saya tuh sedang ini merekap nilai kalian. Jadi pinginnya tuh hari Minggu tuh saya memposting nilai kalian CL1 sampai CL3, jadi bisa memperkirakan atau bisa berusaha lagi di CL4 gitu ya. Jadi rencananya merekap semuanya gitu. Termasuk ini belum saya nilai juga ya, masih dalam proses CLO3-nya. Oke ya, kita mulai. Nah, hari ini ya, kita akan belajar yang namanya aplikasi. Ini ya. Aplikasi integral. Nah, aplikasi integral itu kan sebelumnya saya sudah menjelaskan gitu ya, bahwa integral itu secara definisi yaitu menghitung luas daerah. Jadi, gitu ya. Gimana ini, Bos? Oke. Nah, nomor 1 ya. Oke. Nomor 1. Nomor 1, aplikasi itu adalah untuk menghitung, oke, menghitung luas daerah, gitu ya. Nah, jadi biasanya di soal ya, misalkan oke, share. Share content screen ya.
Forward, yes. Oke, udah kelihatan belum? Ini saya, slide saya. Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Oke. Bentar ya. Oke, nah di sini kita akan menghitung luas daerah, di mana biasanya daerahnya diketahui X-nya apa, dari mana sampai mana, Y-nya dari mana sampai mana gitu ya. Jadi misalkan daerah yang disuruh menghitung itu adalah luas daerah D, di mana daerah D itu X, Y, artinya di sini kan kita punya gambar seperti ini gitu ya. Ini adalah X, ini adalah Y sama dengan fx gitu ya. Nah, biasanya diketahui daerah D-nya. D-nya adalah X, Y, di mana dibatasi X-nya dari A sampai B misalnya ya. Jadi X-nya dibatasi dari A sampai B. Kemudian Y-nya juga dibatasi dari misalkan, ya kenapa agak rempong ya. Nah, misalkan Y-nya itu dari 0 sampai fx gitu ya. Jadi dari 0 sampai suatu fungsi gitu. Ini 0, Y, fx itu Y ya. Ini misalkan Nah, 0 Y-nya dibatasi 0 sampai kayaknya saya menyentuh. Oke, sampai fx gitu ya. Nah, jadi misalkan di gambar ya, ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Jadi misalkan diketahui sebuah fungsi, gambarnya seperti ini adalah fungsi dari fx gitu. Kemudian diketahui kita disuruh menghitung misalkan X-nya ya dari A sampai B. Nah, berarti ya, nah di sini kemudian kita disuruh menghitung luas daerah di bawah kurva fx ya. Oke, dan kurva di atas X. Dari A sampai B gitu ya. Berarti di sini D-nya apa? D-nya adalah X, Y gitu ya. Berarti X-nya dari mana? Dari A. Ya ini ya, berarti ini ya. Kenapa saya nulis ulang lagi? Nah, berarti ini ya dari A sampai B, dari A sampai B X-nya gitu. Nah, sedangkan fx-nya ya dari 0 sampai fx. Ini kan fx. Ya kan? Ini adalah fx. Nah, caranya gimana gitu ya? Caranya gimana? Masih ingat ya? Ya tentu saja caranya kita melakukan membuat dia sebuah kotak gitu ya. Jadi buat kotaknya di sini karena kan kita bisanya melakukan apa namanya? Melakukan ini jelek sekali. Oke, melakukan melakukan apa namanya? Estimasi menghitung luas itu dengan cara membuat kotak. Poligonnya banyak, tapi kali ini kita perhatikan satu kotak saja. Oke. Nah, satu kotak ini ya, berarti jarak dari sini ke sini itu kita tulis sebagai delta X. Oke. Nah, sedangkan tingginya ini itu adalah berarti kan tingginya ini 0, ini fx berarti tingginya adalah fx dikurang 0 berarti sama dengan fx tingginya. Gitu ya. Jadi di sini kita dapat bahwa lebar perseginya, lebih perseginya adalah delta X itu, sedangkan tingginya ya, tinggi dari perseginya, persegi panjangnya adalah fx gitu ya.
Nah, ini kan untuk satu ini ya, satu poligon gitu ya. Jadi langkahnya, ya ini langkah pertama. Jadi langkah secara umumnya ya, langkah-langkah kita menghitung luas ya. Jadi di sini kan pertanyaannya di sini saya tulis pertanyaan. Luas misalkan yang warna merah ini adalah D gitu ya. Jadi yang ditanya luas D-nya berapa gitu ya. Nah, langkah nomor satu ya. Jadi kita buat irisan seperti ini, yang kotak ini ya, irisan yang kotak ini. Jadi nomor satu adalah langkahnya iris D ya menjadi N bagian. Ya kan? Ingat ya yang banyak kotak itu. Dan luas satu buah irisan. Jadi yang luas dari satu kotak ini, luas satu buah irisan ya, dihampiri ya, kita menghampiri ya, dihampiri oleh luas persegi panjang. Ya. Dengan apa tadi? Ini ya. Dengan tingginya ya. Dengan tinggi fx. Oke. Dan lebar delta x. Ya kan? Tingginya fx kalau lihat, perhatikan gambar persegi yang berwarna hijau, tingginya adalah fx, sedangkan lebarnya adalah delta x, gitu ya. Nah, luas persegi ini bisa kita hampiri. Jadi luas apa namanya? Luas persegi panjang. Jadi di sini kita dapat luas persegi panjang yang satu buah itu ya. Luas satu persegi panjang itu kita notasikan sebagai ini ya, delta A gitu ya. Delta A kita kita hampiri itu kita dekatkan, aproksimasi gitu ya, nilai estimasinya, karena nilainya nggak pas gitu ya. Ini kita dekatkan, nulisnya begini ya, bukan sama dengan ya, tapi sama dengannya agak berlenggok gitu ya, agak berlenggok sama dengannya. Nah, ingat, rumus luas persegi panjang kan panjang kali lebar, berarti di sini fx dikali delta x, di mana fx-nya adalah tinggi, lebarnya adalah delta x gitu ya. Tinggi itu kan boleh disebut tinggi ini adalah sebagai panjang gitu ya, panjang kali tinggi. Tinggi panjang, ya itulah pokoknya kalau saya panjang kali lebar gitu ya. Tinggi itu boleh panjang gitu ya. Nah, didekatkan ini. Ini untuk luas satu persegi gitu ya. Maka kan kita kan mencarinya kan dengan banyaknya persegi gitu ya. Jadi kan kalau digambarkan, oke, ini gambarnya. Ini gambarnya. Yang tadi ini X, ini sumbu fx gitu ya. Ini batasnya dari A, ini sampai B. Ini adalah yang warna ini adalah grafik fungsi X. Nah, tadi kan kita baru dapat satu persegi. Gitu ya. Sedangkan kita mau buat banyak persegi. Semakin banyak perseginya, semakin ini errornya gitu ya. Ini gini. Ini ya. Nah, yang nomor satu, langkah pertama itu baru mencari satu persegi. Maka langkah kedua, ya, langkah kedua kita ingin mencari banyak persegi itu gimana? Ya, jadi maka luas D, ya, itu dihampiri
Oke. Dihampiri ya oleh jumlah luas persegi panjang. Nah, oleh jumlah ya. Jumlah luas persegi panjang artinya berapa banyak, sebanyak apa kotak-kotaknya ya, sebanyak apa luas persegi panjangnya gitu ya. Nah, dengan mengambil limitnya gitu ya. Ingat ya, karena kan N-nya kita nggak tahu, pinginnya kan N-nya sebanyak mungkin, makanya mengambil limit gitu ya, dengan mengambil limitnya gitu ya. Nah, maka diperoleh, jadi karena sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, bahwa luas D itu dengan mengambil limit, tapi sama aja kita sebenarnya mencari yang mengambil limitnya itu adalah dari definisi integral A sampai B gitu ya, dari fx dx gitu ya. Nah, itu dia ya. Ini saya sudah menjelaskan sebelumnya. Ini saya kilas balik gitu ya. Makanya integral tuh ini ya, bisa menghitung luas daerah. Nah, tapi contoh soalnya seperti apa gitu ya. Kita lihat. Kalau misalnya ada soal seperti ini, lanjut ya, contoh. Jadi soalnya adalah, bisa jadi ini keluar di soal ujian ya. Hitung luas daerah ya, yang dibatasi, oke, yang dibatasi oleh kurva, oke, ya sama dengan x kuadrat, kemudian sumbu x, dan x sama dengan 2. Nah, ini gimana? Hitung luas daerah, ya, jadi ada sebuah daerah, daerahnya dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat, kemudian dibatasi sumbu x, dan x sama dengan 2. Caranya gimana? Harus bisa menggambar gitu ya. Jadi jawab. Oke. Pertama, langkahnya gambarkan grafik. Gambarkan grafiknya ya. Oke, kita buat gambarnya ya. Nah, gambarnya apa? X kuadrat gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, X kuadrat tuh gambarnya gimana? Gambarnya seperti ini kan? Oke. Gambarnya kira-kira seperti itulah ya. Nah, berarti kita sudah menggambarkan yang Y sama dengan X kuadrat. Nah, selanjutnya apa? Luas daerahnya dibatasi sumbu X gitu. Kalau misalkan soalnya dikatakan dibatasi oleh kurva sumbu X, ya, oleh kurva sumbu X, maka ini sumbu X itu yang ini kan, ini sumbu X. Ya kan? Jadi sepanjang ini adalah sumbu X. Artinya kalau sumbu X berarti dia di atasnya gitu ya. Atau tergantung soal ya. Jadi kalau kasus ini sumbu X-nya ini. Ya. Sumbu X-nya dibatasi ini, baru kita lihat lagi selanjutnya. Dan X sama dengan 2 gitu ya. Nah, X sama dengan 2 itu mana grafiknya gitu ya. Maka X sama dengan 2 misalkan berarti ini lurus kan? Ini X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 itu ini gambarnya garis lurus ini. Gitu ya. Jadi yang ini adalah Y sama dengan X kuadrat, yang ini adalah X sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kalau X sama dengan 2 berarti Y-nya di sini berapa? Berarti substitusikan ya 2 ke Y ini. Berarti adalah di sininya adalah 4. Gitu ya. Nah, berarti kalau daerah seperti ini, berarti daerah yang dihitung yang mana, Bu? Gitu ya.
Kalau soalnya seperti ini, berarti daerahnya yang dihitung adalah yang di bawah kurva. Ingat ya, yang dibatasi oleh kurva X kuadrat, sumbu X, berarti sumbu X-nya di atas, dan X sama dengan 2. Berarti ini yang dihitung, gitu ya. Jadi dia dibatasi oleh ini, oke. Dia sampai 2, gitu. Oke. Dan X sama dengan 2, gitu. Oke. Nah, berarti ini saya hapus, gitu ya, yang ini. Gitu. Nah, ini sebenarnya ya soalnya tuh kurang lengkap gitu kan. Tadi kan kita dapat daerahnya harusnya ada begini. Harusnya daerah ini ikut dong, Bu. Kan dia X sama dengan 2 gitu kan. Bisa aja kita menghitung ini. Kan yang penting sampai 2 gitu ya. Nah, harusnya yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X sama dengan 2, dan ini X sama dengan 0 gitu ya. Harusnya di soal seperti itu. Maka kalau soal seperti ini X-nya 0 kan berarti mulai dari sini dulu. Mulainya dari sini ya. Begini. Berarti mulainya dari 0 ini ya. Nah, berarti yang gambar yang ini kita hapus grafik yang ini. Gitu ya. Jadi saya tambahkan soalnya. Oke. Maka yang kita hitung cukup dari 0 sampai 2. Nah, kalau begini, setelah kita gambarkan, kita udah tahu daerahnya, maka kita udah tahu kan batasannya sampai mana gitu ya. Maka gitu ya, di sini kita buat irisannya ya. Yang pertama gambarkan grafiknya, yang kedua ya, ini ya, buat irisan persegi panjangnya gitu ya. Persegi panjang gitu ya. Nah, berarti yang mana gitu ya. Jadi kita buat di sini. Kita buat satu persegi, kemudian kita tarik gitu ya. Nah, kira-kira perseginya ini yang mau dihitung. Oke. Nah, misalkan ini adalah lebarnya delta X, kemudian panjang ini ke sini. Ini kan berarti kan Fx ya. Berarti panjangnya adalah Fx, gitu ya. Nah, oke. Buat irisan persegi. Nah, berarti ini ya nomor 2-nya. Nah, langkah ketiga ya, buat luasan irisannya ya, luasan yang satu irisannya. Berarti apa? Luasan satu irisannya kan notasinya delta A. Nah, ini dihampiri dengan apa? Rumusnya apa rumusnya? Ini, rumus ininya. Kan harusnya kan panjang kali lebar. Gitu ya. Dari buat irisan ini kan kita dapat bahwa panjangnya adalah Fx. Berarti Fx-nya apa? Di soal kan Fx-nya adalah Y sama dengan X kuadrat. Berarti ini sama dengan X kuadrat. Lebarnya adalah ini ya. Ini adalah lebarnya. Lebarnya adalah delta X gitu ya. Maka luasan irisannya adalah panjang kali lebar. Ya, ini dihampiri oleh apa? Berarti panjangnya apa? Panjangnya adalah X kuadrat gitu ya. Nah, lebarnya adalah delta X. Oke. Nah, itu untuk nomor 3-nya. Langkah keempat. Oke. Langkah keempat ya. Baru kita cari luas daerahnya. Ya. Luas daerahnya apa? A sama dengan integral, oke. Nah, integralnya di sini terhadap dx gitu ya. Kalau terhadap dx berarti batasan si x-nya dari mana? Berarti x-nya ini dari mana? Dari 0 sampai 2. Lihat gambarnya, x-nya dari mana batasannya? Oke, berarti x-nya adalah batasnya dari 0 sampai 2. Nah, sedangkan yang di dalam integral ini yang mana? Yang kita pakai adalah yang luasan irisannya ini, yang ini. Gitu ya. Nah, maka adalah
Kan tadi kan seharusnya ini kan ini ya. Tunggu. Saya ulangi gitu ya. Oke. Tadi apa? Tadi kan delta A itu dihampiri dari X kuadrat dikali delta X. Nah, ini kan untuk satu irisan. Nah, kalau untuk irisan banyak, maka kita akan menjadi A saja. Kalau satu irisan ada deltanya, kalau untuk banyak irisan, banyak persegi, maka di sini A-nya adalah sama dengan integral, ya. Nah, yang delta X ini akan berubah menjadi dx, gitu ya. Nah, yang ini akan berubah menjadi X kuadrat, tetap ya. Oke, sekarang kita tentukan batasannya, ya. Ingat ya, jadi kalau satu irisan ini delta X, tapi kalau udah menghitung banyaknya perseginya, delta X ini akan berubah menjadi dx, gitu ya. Kenapa, Bu, begitu? Kembali lagi ke konsepnya, konsep limitnya. Ya, ada saya pertama kali menjelaskan. Nah, selanjutnya baru kita tentukan batas integralnya dari mana sampai mana, gitu ya. Nah, di sini kita lihat dari gambar grafiknya itu dari 0 sampai 2. Berarti ini 0 sampai 2. Maka di sini kita tinggal cari integral biasa. Berarti integral dari X kuadrat berarti apa? 1/3 X pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai 2. Berarti 1/3. Berarti ini 2 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3. Berarti ini dapatnya adalah 8/3. Berarti ini luas daerahnya. Gitu. Gitu ya. Jadi pertama itu harus bisa menggambarkan. Kenapa harus bisa menggambarkan, Bu? Gitu ya. Ya biar supaya tahu batas daerahnya dari mana sampai mana gitu. Kalau nggak digambarkan nanti salah ya. Nilainya kurang. Oke? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Nah, ini untuk kasus pertama ya. Kasus pertama ini adalah ini ya, domainnya atau D-nya itu adalah kalau Y-nya 0 sampai fx gitu ya. Nah, kasus selanjutnya kalau ada dua fungsi gitu ya, kita mencari luas daerah tapi dibatasi oleh dua fungsi. Itu seperti apa cara mencarinya? Ya, jadi yang ke B ya. Misalkan gitu. Daerah D itu daerahnya dibatasi oleh kalau X-nya dari kok dari 0. Dari A sampai B. Nah, bedanya untuk kasus ini, Y-nya bukan dari 0, tapi dibatasi oleh dua buah fungsi, ya. Jadi dari Gx sampai Hx, ada dua fungsi, yaitu Gx dan Hx, gitu ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti apa, gitu ya. Oke, kita buat gambarnya. Contohnya ya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Fx. Oke. Nah, ingat ya, kalau domainnya seperti ini, ya, kalau domainnya seperti ini, berarti Gx-nya kurang dari Yx, kurang dari Hx. Berarti Hx-nya paling gede nilai fungsinya. Berarti posisinya dia di atas. Maka di sini kita gambarkan misalkan Hx-nya begini. Ya, jadi ini misalkan Hx. Itu misalkan ya, sembarang fungsi. Kemudian setelah Hx,
ya. Baru kita gambarkan GX-nya. Misalkan GX-nya di bawah ya, karena dia kurang. Misalkan begini, gitu ya. Nah, kemudian X-nya misalkan dari A sampai B. Nah, misalkan A-nya di sini. Kemudian ini B-nya, gitu ya. Nah, yang ditanya luas D, berarti luas D ini, luas domain ini, luas D-nya berapa, gitu ya. Luas D-nya berapa. Nah, yang D itu yang mana, Bu? Gitu ya. Yang D itu yang mana? Nah, baca domainnya. X-nya dari A sampai B. Baca ininya ya, D-nya, baca. A sampai B, berarti A sampai B. Oke. Ya, ini tadi apa nih? Ini tadi GX ya, fungsi GX. Kemudian baca lagi. Y-nya dari GX sampai HX. Berarti dari antara GX dan HX ini ya. Kan ini kan cara bacanya Y. Y lebih dari GX. Berarti Y lebih dari GX di atas kurva ya. Tapi Y-nya kurang dari HX. Berarti di bawah kurva H. Berarti ini daerahnya dong gitu ya. Nah, ini daerahnya yang mau dihitung. Oke. Oke, jadi saya ulangi lagi. Ya. Y ini caranya kan Y dibaca, kalau baca dari Y lebih atau sama dengan GX. Berarti artinya apa? Posisi daerah yang diarsir itu adalah di atas ya, di atas GX. Berarti ini kan yang di atas tuh di atas kurva GX. Setelah itu lihat lagi Y kurang dari AX. Kurang dari AX itu berarti posisinya di bawah AX. Nah, ini kan kurva X. Kurva X ini di bawahnya, berarti ini irisannya dong, gitu ya. Nah, berarti ini daerah yang ingin kita cari, gitu ya. Nah, berarti langkah pertama tentu saja gambar. Langkah untuk mencari luas D-nya seperti apa, gitu ya. Nah, langkahnya sama ya, prinsipnya seperti tadi. Jadi, iris D menjadi N bagian. Kalau iris D menjadi N bagian tuh kan harusnya gambarnya seperti ini ya. Kita membuat kotak-kotak menjadi ini ya, menjadi N bagian. Gitu ya. Harusnya begitu kan. Nah, ininya menjadi N bagian. Oke. Ini satu. Kemudian, nah cari ini ya, luas satu buah irisan. Nah, kita cari luas satu buah irisan. Nah, misalkan irisannya yang pilih aja sembarang, misalkan irisannya yang ini misalkan. Gitu ya. Jadi ini diarsir. Oke. Berarti ini kan lebarnya adalah delta X. Tingginya berarti ini berapa? Nah, ini yang menarik tingginya gitu ya. Oke. Nah, gimana caranya? Luas satu buah irisan persegi panjang. Oke. Persegi panjang dengan lebarnya tadi nih ya. Lebarnya berarti delta X. Dan tingginya. Nah, tingginya mana? Tingginya dari sini. Tingginya dari sini. Nih. Sampai sini. Jaraknya berapa gitu ya. Nah, ini apa kurvanya? Ini kurvanya yang bersentuh adalah kurva GX kan? Ini kan kurva GX. Berarti ini GX. Sedangkan ini yang bersentuh kurva apa? Kurva FX. Berarti jarak dari sini ke sini itu adalah apa jaraknya? Adalah kok FX ini HX ya, sorry ini HX, ini kan kurva HX. Ini adalah HX ya, ini kurva HX. Maka jarak dari sini ke sini selisihnya berarti ya, selisih antara HX dengan GX gitu ya. Maka di sini tingginya adalah ya HX dikurang GX.
Kalau kalian konsepnya sudah benar ya, panjang kali lebar, konsep persegi, kalian dengan mudah gitu ya menentukan tingginya. Tingginya berarti kan jarak dari atas ke bawahnya berapa gitu ya. Nah, untuk kasus ini tingginya adalah HX dikurang GX ya. Nah, maka di sini luas satu buah irisan ya, delta A-nya itu bisa dihampiri dengan apa? Kan tadi rumusnya panjang kali lebar. Tinggi ini sama dengan panjang ya. Nah, panjang kali lebar. Nah, panjangnya apa? Panjangnya adalah HX dikurang GX. Berarti panjangnya adalah HX min GX. Oke. Dikali L. L-nya apa? Delta X. Nah, berarti ini untuk satu irisan. Gitu ya. Ini satu irisan. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2. Langkah kedua. Baru kita cari luas untuk semua poligon. Nah, itu pakai integral gitu ya. Caranya gimana? Gitu ya. Jadi langkah kedua adalah luas D ya dihampiri oleh jumlah luas persegi panjang gitu ya. Jadi kan awalnya apa? Panjang A itu, panjang satu irisan dihampiri oleh apa tadi? HX Yo, siapa itu? Kali delta X. Nah, berarti kalau untuk A sama dengan integral, nah yang delta X ini diganti dengan dx. Ya. Nah, HX ini tetap menjadi HX dikurang dx yang ininya di dalam integralnya. Nah, sekarang batas integralnya dari mana? Baca domainnya dari A, ini ya domain yang D ini. D-nya itu adalah A sampai B. Oke, maka ini adalah menghitung luas yang dibatasi oleh Y-nya dibatasi oleh dua kurva GX dan HX. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Contohnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Contoh. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh garis ya sama dengan X plus 4. Dan parabola gitu ya. Dan parabola Y sama dengan X kuadrat min 2. Oke, ini gimana Bu caranya gitu ya. Jawab. Pertama kita buat dulu gambar grafiknya. Oke. Cara membuat gambar grafiknya gimana? Kita buat dulu sumbu Y dan X-nya. Wah, terlalu ini. Jadi saya buat dulu gambarnya.
Oke. Ini adalah sumbu X. Ini adalah fx. Oke. Yang pertama kita gambar adalah, lihat soal. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X plus 4. Gitu ya. Berarti yang kita gambarkan grafik Y sama dengan X plus 4. Gitu ya. Nah, 1. Gambar Y sama dengan X plus 4. Nah, gambar Y sama dengan X4 itu yang mana? Cari dulu titik potongnya ya. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan, ini ya, substitusikan ke sini. Sama dengan 4, gitu ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka, di sini kita peroleh apa? 0 sama dengan X ditambah 4. Berarti X-nya sama dengan min 4. Nah, ini kan titik potong ya. Titik potong. Oke. Berarti yang mana tuh daerahnya? Berarti ini kan 0,4. Kalau ini min 4,0. Ini titik potongnya ya. Berapa tadi? 0,4. 0,4 tuh berarti X-nya 0, Y-nya 4 gitu ya. Berarti kira-kira di sini lah ya. Kira-kira di sini. Ini 4 gitu ya. Oke. Nah, kemudian min 4,0 berarti X-nya min 4, Y-nya 0. Berarti kira-kira di sinilah ya, ini min 4 gitu ya. Nah, kita hubungkan karena dia linear gitu ya. Wah, tidak lurus dia garisnya. Oke, ini adalah 4 gitu ya. Ini kita hubungkan. Gitu ya. Berarti ini garisnya ya. Tunggu, ini saya nggak salah soal kan? Nggak. Berarti ini adalah garis, tapi kita buat agak panjang. Sepertinya saya hapus dulu, gambarnya kurang, nggak muat nanti. Saya ulangi. Ini X. Ini adalah Y. Gitu ya. Titik potongnya adalah misalkan di sini aja 4. Kemudian ini adalah min 4 nih ya. Berarti garisnya begini. Ini misalkan 4. Berarti garisnya begini. Oke. Nah, ini adalah gambar Y sama dengan X plus 4. Nah, setelah itu, kita akan menggambarkan parabola Y sama dengan X kuadrat min 2, gitu ya. Nah, X kuadrat min 2 itu artinya gimana? Oke, yang kedua, gitu ya. Gambar Y sama dengan X kuadrat min 2, gitu ya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan min 2. Berarti titik minimumnya ada di min 2. Kira-kira di sinilah min 2. Ini adalah min 2 gitu ya. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0 ya, maka titik potongnya berapa? Berarti kita dapat 0 sama dengan X kuadrat min 2. Dari sini kita dapat X kuadrat sama dengan 2. X adalah plus minus akar 2. Berarti ada yang min akar 2. Benar ya? Ya kan? Oke. Nah. Oke. Nah, selanjutnya kita cari titik potong gitu ya. Langkah selanjutnya, nomor 3. Itu kan ini ya, titik potong di antara ini. Berarti kalau ini dapatnya berapa?
Kalau X-nya 0, Y-nya min 2, berarti titik potongnya adalah 0, min 2. Kalau ini berarti adalah 0, min akar 2, titik potongnya ya, dengan 0 akar 2. Ada 3 titik potong ya, berarti 0, min 2 tuh ini. Oke. 0, min akar 2 berarti kira-kira sini kan akar 2 tuh sekitar 1 komaan ya. Berarti ini yang min akar 2. Ya. Min akar 2. Kemudian di sini. Ibu, Ya. itu berarti min akar 2,0 sama akar 2,0 nggak sih, Bu? Oh iya, betul-betul. Ya, betul. Oke. Masih fokus ya. Oke, betul. Terbalik saya. Ini adalah berarti titik potongnya adalah yang pertama ini kan titik potongnya. Nah, yang kedua, yang ini ya, akar 2,0. Yang ketiga titik potongnya adalah min akar 2,0. Berarti posisinya yang satu ini, yang satu di sini gitu ya. Ini adalah akar 2. Oke. Nah, tetapi kan kita nggak tahu ini ya, perpotongan dengan grafik Y sama dengan X plus 4 ini ada enggak gitu ya. Maka di sini kita perlu lagi cari titik potong. Jadi dua grafik ini berpotongan enggak gitu. Kalau lihat dari titik potongnya harusnya berpotong, tapi kita harus pastikan titik potong kedua grafik ini apa gitu ya. Tidak hanya titik potong terhadap sumbu X dan Y, tapi terhadap kedua grafiknya gimana, saling berpotongan enggak gitu ya. Maka di sini kita cari yang namanya titik potong ya antara garisnya tadi apa? X plus ya, antara garis YX. Sebentar ya. Ini kenapa nih? Oke. Y sama dengan X plus 4 ya. Dengan parabola apa nih? Y sama dengan X kuadrat min 2 gitu ya. Nah, titik potongnya berapa? Gimana cara nyarinya? Berarti kalau titik potong tuh kita sama dengan kan Y sama dengan ini. Karena kan titik potong, yang namanya titik potong tuh kan ini ya, misalkan ada garis, terus ada gambar begini, misalnya gambar kurva begini, berarti ini kan titiknya sama gitu ya. Pertemuan titik yang potong ini sama nilainya gitu ya. Maka di sini kita bisa mencari dengan X plus 4 disamakan dengan yang grafik satu lagi, X kuadrat min 2 gitu ya. Nah, baru kita cari X-nya berapa gitu ya. Caranya gimana? Ya, kita pindah ruaskan ke sini semua. Berarti 4 sama dengan X kuadrat. Ini kalau pindah ke sini jadi negatif kan? Min X min 2. Nah, baru kita pindahkan ini ke sini lagi. Pindah ruas berarti X kuadrat. Ini kan 0 ya. 0 sama dengan. Berarti ini 0 sama dengan X kuadrat min X min 2. Berarti 4-nya jadi min 4. Berarti ini menjadi X kuadrat min X min 6. Ini 0. Atau kita buat lebih enak gini ya. Sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan. Jadi X min 3. Kemudian ini menjadi X plus 2. Ini sama dengan 0. Maka di sini kita dapatnya X sama dengan berapa? Min 2 gitu ya. Atau X sama dengan 3. Oke. Nah, lanjut ke sini ya. Kalau X-nya sama dengan min 2, kita cari Y-nya berapa gitu. Karena kan kita mau mencari titik potong itu kan X, Y bentuknya ya. Nah, kita masukkan aja ke salah satunya, Y yang mana? Mau Y yang garis, mau yang parabola, hasilnya akan sama gitu ya. Harusnya sama, coba ya, 2 tambah 4, 6. 2, min 2 ya, 2. Ini X-nya min 2, iya ya. Jadi ambil aja salah satu, hasilnya pasti sama.
ambil aja yang garis. Berarti Y kan sama dengan X plus 4. Kalau X-nya min 2, berarti Y-nya sama dengan min 2 plus 4. Berarti sama dengan 2. Berarti dari sini titik potong garisnya adalah berapa? Min 2,2. Nih. Oke. Nah, selanjutnya. Yang 3. Kalau X-nya sama dengan 3, Y-nya berapa? Gitu ya. Boleh aja kita ambil yang parabola juga boleh ya. Karena kan titik potong tuh posisi titiknya sama gitu ya. Berarti ini ambil aja yang garis ya. Kalau teman-teman ngambil parabola juga nggak salah gitu ya. Karena ini menentukan titik potong. Berarti ini Y-nya sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Maka dari sini kita dapat titik potongnya adalah 3,7. Oke. Berarti titik potongnya min 2,2 dan 3,7. Nah, sekarang kita buat gambarnya ya. Gambarnya itu tadi berarti potongnya berapa? Min 2,2. Berarti kira-kira sekitar ini gitu ya. Ini adalah min 2. Berarti ini titiknya. Titik potong pertama. Titik potong kedua adalah 3,7. Berarti jauh di sini misalkan. Ini 3. Berarti ini adalah 3,7. Berarti di sini. Nah, berarti gambarnya gimana, Bu? Gitu ya. Berarti ini ya. Kita udah dapat, kita hubungkan titik-titiknya. Berarti ini kan harusnya begini ya. Gambarnya kurang cakep. Nah, kira-kira begini. Oke, ini X kuadrat ya. Harusnya ini mulus cantik gitu. Oke. Nah, daerahnya yang mana gitu ya. Kalau soalnya seperti ini, yang dibatasi oleh ini, berarti daerah yang diarsirnya daerah yang terkepung. Mana daerah yang terkepung? Yang ini daerah yang terkepung ya. Yang terkepung. Oke. Nah, berarti ini dia ya. Daerah terkepungnya ini. Nah, ini menarik gitu ya. Dari sini kita dapat D-nya gitu ya. Berarti kan ini adalah fungsi pertama, yang fungsi kedua yang kuadrat yang ini, yang kuadrat ini. Gitu ya. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat min 2. Gitu ya. Jadi kita akan menghitung daerah ini. Oke. Nah, setelah itu ya, setelah kita dapat menghitungnya, oke. Maka di sini kita buat gambarkan daerah satu arsiran ya, kita gambarkan persegi panjangnya gitu ya. Misalkan begini gambarnya. Boleh ya, begini. Gini boleh. Berarti panjang dari sini ke sininya apa? Jadi yang panjangnya itu yang bersentuhan dengan ininya ya. Yang menjadi panjang itu adalah yang bersentuhan dengan kurvanya antara dua kurva ini ya. Nah, berarti ini adalah daerah irisannya gitu ya. Nah, berarti ini lebarnya adalah delta X, maka tinggi ini berarti apa? Tinggi ini berarti fungsi jarak dari fungsi ini ke fungsi ini. Ya kan? Fungsi ini dengan fungsi ini. Nah, fungsi yang ini apa? Nah, garisnya apa nih yang lurus ini? Bentuk fungsinya. Bentuk fungsinya adalah X ditambah 4 gitu ya. Sedangkan yang di bawahnya apa? Yang di bawahnya adalah bentuk dari, jadi dia menyentuh dari ini grafiknya adalah X kuadrat min 2. Berarti kan kalau digambarkan kan kotaknya begini, yang diarsir. Ini kan lebarnya delta X. Sedangkan yang ini kan tadi menyentuhnya grafik ini, grafik apa namanya, kurva yang X kuadratnya kan, menyentuh yang ini. Berarti ini kan kurva yang X kuadratnya ini kan X kuadrat min 2. Ya, berarti ini kita sebut dia sebagai posisinya X kuadrat min 2 nilainya. Nah, yang ini kan menyentuhnya yang mana? Menyentuhnya kan begini dia tadi kan. Menyentuhnya begini. Nah, grafik yang ini yang mana yang lurus? X plus 4. Berarti ini posisinya adalah X plus 4. Maka jarak dari sini ke sini, tingginya ini adalah posisi yang
di atas dikurangi posisi yang bawah. Posisi di atasnya apa? Ya, berarti di sini kita tulis ya. Kita tulis di sini kemana ya saya nulisnya? Bingung. Di samping inilah ya. Maka di sini kita dapat kesimpulan bahwa lebar perseginya itu adalah ini ya delta X lebarnya. Nah, tinggi perseginya boleh landscape, boleh tidur, terserah ya notasinya. Berarti tingginya adalah selisih dari sini ke sini. Berarti selisih dari yang di atas dikurang yang bawah. Yang di atas kurva yang menyentuh adalah X plus 4. Dikurangi kurva yang di bawahnya ini, yang di bawah ini. Kalau yang ini di atas kan, dia akan menyentuh titiknya yang di atas, X plus 4. Kalau yang di bawah kan kurva X kuadrat min 2. Maka di sini harusnya dikurangi dengan X kuadrat min 2. Nah, ini kalau disederhanakan ya seperti ini aja gitu ya. Jadi lebar delta X tingginya adalah X plus 4 dikurangi X kuadrat min 2 gitu ya. Jadi sini saya, wah kenapa dia ini terbalik ini saya slide-nya. Gak apa-apa. Jadi di sini tadi kita tulis lagi lebar perseginya adalah persegi panjang atau persegi adalah delta X ya. Kemudian tingginya, tinggi atau panjang ya, tinggi atau panjang dari perseginya adalah X plus 4 dikurang dengan X kuadrat min 2, gitu ya. Maka luas irisan itu berarti artinya satu irisan ya. Kalau ditanya luas irisan, berarti ini satu irisan atau satu persegi panjang gitu ya, persegi panjang. Maka luasnya dinotasikan dengan delta A, itu bisa kita hitung dengan apa? Kan rumusnya panjang kali tinggi, panjang kali lebar. Kan panjang atau tinggi sama gitu ya. Panjang kali lebar. Nah, berarti nih panjangnya apa? Panjangnya ini ya. X ditambah 4 dikurangi X kuadrat min 2. Lebarnya delta X. Oke. Nah, berarti setelah dapat luas irisan yang satunya, baru kita cari luas semuanya. Berarti luas daerah, gitu ya. Berarti apa? Tadi kan dapat yang ininya kan A-nya didekati sebagai X plus 4 min X kuadrat min 2 delta X. Maka kalau A aja itu sama dengan integral yang delta X ini menjadi dx, yang ininya tetap ditulis X plus 4 ini dx, ini X4, X plus 4, X kuadrat min 2. Nah, sekarang batasnya dari mana sampai mana, Bu? Gitu ya. Ingat ya, batasnya itu yang X-nya. Ini kan terhadap dx, berarti batas X-nya dari mana sampai mana. Perhatikan, sumbu X. Sekali lagi, lihat, ini integral terhadap apa? Kalau integral terhadap X, lihat batas X-nya sampai mana. Berarti yang di daerah yang dari mana, gitu ya. Ini warna apa lagi ya? Nah, berarti ini yang mana daerahnya? Yang ini kan? Dari sini, X-nya berakhir di sini kan? Gitu ya. Berarti X-nya dari mana? Dari min 2 sampai 3. Gitu ya. Dari min 2 sampai,
Nih ya, berarti nih dari min 2 sampai 3. Oke. Nah, baru kita hitung ya. Tadi apa? A sama dengan integral dari min 2 sampai 3 X plus 4 kurang X kuadrat min 2 dx gitu ya. Atau mau dirapikan dulu boleh. Berarti yang X kuadratnya di depan ini min ini berarti min X kuadrat ya. Terus ditambah X tambah 4. Ini min berarti positif 2 dx. Sama dengan integral min 2 sampai 3 min X kuadrat tambah X plus 6 ini ya. Plus 6 dx. Nah, baru kita integralkan. Kalau udah seperti ini mudah ya. Berarti ini min sepertiga X pangkat 3 ditambah seperdua X kuadrat ditambah 6X. Ini batasnya dari min 2 sampai 3. Nah, berarti ini sama dengan min 1/3. X pangkat 3-nya berarti 3 pangkat 3 dikurang min 2 pangkat 3. Ditambah seperdua X kuadrat 3 kuadrat dikurang min 2 kuadrat. Ditambah 6 dikali 3 dikurang min 2. Berarti ini min sepertiga. Ini berarti berapa nih? 9. Min 2 pangkat 3 berarti min 8 ya. Dikurang min 8. Ditambah seperdua. Ini 9. Dikurang min 2 pangkat 2. 327, Bu. Mana? Oh ya, 27 ya. Ini 27. Oke. Ini ditambah 6. 3 min berarti positif, berarti 6 kali 5 gitu ya. Terus ini saya nyambungnya ke sini ya. Sama dengan, berarti ini berapa? Min sepertiga dikali 27 ditambah 8 berarti ya. 27 tambah 8 berarti 35 bukan? 35 ya. Ditambah seperdua, 9 kurang 4, 5. Ditambah 6 kali 5, 30. Oke. Nah, ini berarti berapa nih? Min 35/3 ditambah 5/2 ditambah 30. Wewe. Ini hasil akhirnya disamakan penyebutnya berarti berapa nih? Per 6 ya. 6 berarti 2 min 70 ya. Tambah 15 tambah 180. Sama dengan berapa ini? 180 min 70 tambah 180 berarti 110. 110 ditambah 15, 125/6. Ini ya hasilnya. Jadi luas daerahnya adalah 125/6. Gitu. Panjang ya. Nah, jadi konsepnya di sini gitu ya. Jadi ya namanya udah terapan itu berarti memang benar-benar detail gitu ya. Dari membangun masalah, mendefinisikan masalah di grafiknya, daerah yang mana, ya, mendefinisikan batasan X-nya, batasan Y-nya gitu ya, atau secara bahasa awamnya menentukan lebar persegi panjangnya, tinggi persegi panjangnya apa gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Sudah susah ya? Sudah kelihatan kalkulusnya banget ya? Kalau Bu Hilda yang ngajarin, nggak terlalu susah kok, Bu. Ah, kamu Fadli, nggak percaya saya. Itu ya. Jadi nanti ini ya ujiannya kemungkinan yang ini keluar gitu ya. Tapi saya tidak tahu, saya kebagiannya yang bukan ini gitu ya, yang buat soal. Mungkin nanti, yang lebih susah itu nanti terakhir menghitung volume itu sudah gimana ya? Sudah membuat gambarnya itu lebih sulit ya. Gambarnya itu volume lah. Jadi kita nanti setelah menghitung luas daerah kita akan ada namanya menghitung volume benda putar. Bayangkan benda putar. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa berimajinasi, membayangkan gambarnya. Bayangkan sebuah kertas misalnya diputar.
Nah, jejak-jejak ketika diputar dan kembali ke semula, misalnya diputar terhadap sumbu X atau sumbu Y, jejak-jejaknya itu akan membentuk sebuah volume, sebuah benda dimensi 3 gitu ya. Nah, itu agak ini gitu ya. Tapi harusnya yang laki-laki nih, laki-laki kan orangnya mudah berimajinasi dibandingkan perempuan biasanya ya. Tapi bukan berarti perempuan tidak bisa gitu ya. Nah, itu tuh lumayan tricky. Oke. Nah, ada soal menarik lagi. Itu soal ini sampai di sini nggak ada pertanyaan. Nanti mungkin kalau belum paham bisa diulang-ulang ya nanti rekamannya ya. Saya rekaman yang pertemuan sebelumnya belum saya masukkan sama slide-nya, insya Allah nanti ya. Oke ya. Ini kasus contoh yang lain. Jadi kalau kalkulus itu menarik ya. Setiap masalah solusinya beda ya. Begitu juga kehidupan gitu ya. Jadi kalian kalau ada masalah jangan pakai solusi yang sama. Baca dulu masalahnya apa gitu ya. Beda, kalkulus ini soalnya aja diganti, solusinya beda gitu ya. Tidak bisa sama, walaupun kelihatannya sama, ternyata cara satu permasalahan belum tentu bisa digunakan ke permasalahan yang lain gitu. Nah, itu menariknya di kalkulus gitu ya. Jadi kalau kalian sering menghadapi masalah, maka kalian akan menemukan banyak solusi gitu ya. Sehingga kalau terlatih dengan menyelesaikan masalah, maka kalian sudah terlatih, oh ini cocoknya pakai solusi ini gitu ya. Kalau kalkulus harus banyak soal gitu ya. Oke. Nah, contoh selanjutnya. Ini menarik gitu ya. Contoh. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X, ingat ya, dibatasi oleh sumbu X, kemudian dia dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, kemudian dia dibatasi lagi dengan grafik Y sama dengan min X plus 2. Gitu ya. Nah, berarti langkah pertama harus apa? Harus menggambar. Jadi kalian harus bisa menggambar grafik gitu ya. Mungkin nanti kalau udah tahun ketiga, tahun keempat, kalian tidak menggambar secara pakai tangan. Tapi kalian tidak bisa melupakan yang namanya gambar pakai tangan. Itu penting. Kalau kalian bisa menggambar pakai tangan, kemudian kalian bisa menggambar dengan program gitu, wah itu keren sekali gitu ya. Itu artinya kalian benar-benar paham gitu ya. Paham permasalahannya gitu ya. Nah, tentu saja soal seperti ini kita harus bisa melihat gambarnya seperti apa, luas daerahnya seperti apa, gitu ya. Jadi kita buat gambarnya, gitu. Oke, ini misalkan adalah sumbu X. Jadi kalau menggambar itu jelaskan ini sumbu apa terhadap apa. Ini misalkan Y. Oke, karena di soal dia nyebut Y, kita maka menggunakan Y. Nah, yang pertama, hitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X. Berarti kalau sumbu X jelas ya, ini ya, sumbu X. Oke, kalian harus membayangkan ini adalah sumbu X. Oke, kalau misalkan nanti di soalnya adalah oleh sumbu Y, berarti kalian harus membayangkan sumbu Y yang berdiri. Tetapi untuk soal ini dibatasi oleh sumbu X. Berarti cukup membayangkan ini adalah sumbu X. Oke, itu pertama. Yang kedua, Y sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Kalau udah Y sama dengan X kuadrat, berarti itu sudah di benak kalian. Gambar Y sama dengan X kuadrat itu berarti itu sudah bisa langsung digambarkan. Gitu ya. Berarti X kuadrat tuh begini kan gambarnya ya. Minimumnya ada di 0. Gitu ya. Ini tidak menyentuh guys. Ini harusnya menyentuh. Gitu ya. Jadi ini adalah, misalkan ini adalah, ini ya, saya gambarnya juga gak benar. Ya. Ini misalkan adalah
X kuadrat. Ya, ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan jadi langkah pertama. Ya. Langkah pertama yang A, gambar gambar Y sama dengan X kuadrat. Oke. Yang ke B, gambar Y sama dengan min X plus 2. Nah, kalau seperti ini kan kita nggak tahu ya gambarnya seperti apa. Kalau X kuadrat kan bisa langsung gitu ya. Tapi kalau min X plus 2 ini kita harus cari titik potong. Cari titik potong. Pertama, kalau Y sama dengan 0, maka di sini kita dapat apa dari ini? Berarti 0 sama dengan min X plus 2. Berarti kalau pindah ruas, X sama dengan 2. Berarti titik potongnya adalah 2,0. Ya, ini 1. Yang kedua, kalau X sama dengan 0, maka di sini kita dapat apa? Kan Y sama dengan min X plus 2. Berarti Y sama dengan, substitusi X-nya sama dengan 0, berarti 0 ditambah 2. Berarti Y sama dengan 2. Oke, berarti di sini kita dapat berapa titik potongnya? 0,2. Gitu ya. Maka kita buat gambarnya yang mana itu ya. Yang pertama adalah 2,0, berarti X-nya 2. Gini ya. X-nya 2. Tunggu, X-nya 2. Y-nya 0. Pas ya, berarti ini daerahnya. Titiknya. Yang kedua adalah 0,2. 0,2 itu berarti X-nya 0, Y-nya 2. Berarti kira-kira di sinilah ya. Oke. Nah, tetapi berarti kan kita mau menarik garis ya dari 2 ke 2 ini ya. Mau kita udah kebayang ya miring. Tetapi titik potong di sininya berapa di terhadap sumbu apa terhadap kurva Y sama dengan X kuadrat apa gitu ya. Berarti di sini C. Selanjutnya ya. Di sini saya buat cari titik potong 2 kurva ya. Kalau tadi kan terhadap sumbu X dan Y, sekarang terhadap 2 kurva. Berarti gimana? Tadi kan kurva pertama Y sama dengan X kuadrat. Kurva kedua adalah Y sama dengan min X plus 2. Berarti kita samakan, karena YY kan. Berarti X kuadrat sama dengan min X plus 2. Pindah ruas ke sini, berarti X kuadrat, ini min jadi plus, ini plus 2 jadi min 2, berarti sama dengan 0. Gitu ya. Kalau kita faktorkan, ini menjadi X plus 2, kemudian X min 1 sama dengan 0. Berarti ini dapatnya apa? X sama dengan min 2, atau X sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan min 2, maka Y-nya berapa? Ya, berarti kita masukkan aja, mau yang ini boleh, salah satu aja, salah satu grafik gitu ya. Berarti kalau X sama dengan min 2, saya mau masukkan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat. Berarti Y-nya sama dengan min 2 pangkat 2, berarti sama dengan 4. Berarti dari sini saya dapat titik potongnya adalah min 2,4. Oke. Nah, selanjutnya, kalau X-nya sama dengan 1, yang ini ya, X sama dengan 1, Y-nya berapa? Ya. Nah, kalian pilih aja, mau yang kurva yang ini sama aja gitu ya, kalau dimasukkan nilainya sama. X sama dengan 1, coba saya pingin kurva yang di bawah, boleh ya. Min X plus 2, gitu ya. Berarti Y sama dengan min 1 ditambah 2, berarti sama dengan 1. 1. Berarti ini titik potongnya adalah 1,1 gitu ya. Nah, sekarang berarti ada 2 ya. Nah, sekarang coba kita buat ya
Yang pertama adalah 1,1. Berarti kalau 1,1, lihat grafiknya, berarti 1 itu sekitar di sini ya, 1. Berarti ini, kalau 1, berarti, ini berarti ya. Kalau 1 berarti nilai Y-nya berapa? 1 juga ya. Coba substitusikan. 1 ke Y sama dengan X kuadrat. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau kita masukkan ke kurva yang ini juga 1 ya. Min 1 ditambah 2, 1 juga. Berarti ini 1. Gitu ya. Berarti itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua berapa? Min 2,4. Min 2,4 itu berarti X-nya min 2. Gitu ya. Tunggu, saya lihat dulu nih. X-nya min 2. Oke, X-nya min 2 berarti sekitar ini. Itu ya, min 2. Yang ininya 4. Gitu ya, berarti 4 tuh kira-kira di sinilah. Gitu ya, ini 4. Nah, baru kita buat garisnya. Kita hubungkan. Ya, kita hubungkan. Kita hubungkan yang ini. Yang ini. Berarti titiknya 3 ya, ini. Yang ini. Terus yang ini. Sama yang ini. Gitu ya. Harusnya begitu gambarnya. Duh, gambarnya nggak proper banget. Oke lah. Ini saya ikuti dulu yang ini. Itulah ya. Nah, ini saya perbaiki. Ini berarti ini gambarnya begini. Gitu ya. Berarti yang lurus ini harusnya nanti teman-teman berarti 4-nya bisa di sinilah gitu ya. Gitu. Ya. Nanti buat gambar yang bagus. Oke. Ini gambarnya lurus ya. Tapi kalau kalian nanti apa, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau ada soalnya seperti ini, gitu ya. Y sama dengan X kuadrat, min X plus 2, berarti gambarnya daerah gini ya. Kalau dibatasi oleh sumbu X, Y sama dengan X kuadrat, dan Y sama dengan min X plus 2, gitu ya. Berarti kan yang warna hijau ini, yang warna merah inilah ya. Nah, ini kan adalah Y sama dengan min X plus 2. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau soal yang bagus tuh disebutkan gitu ya. Apa namanya? Di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat dan di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat dan di bawah min X plus 2 harusnya begitu. Gitu ya. Nah, tetapi kalau soalnya seperti ini, Y sama dengan X kuadrat, berarti kan daerah yang terkepung sebenarnya ada 2, yang ini dengan yang ini, gitu ya. Tapi kalau soal seperti ini, ya, kalau Y sama dengan X kuadrat, kalian lihat antara Y sama dengan X kuadrat dengan Y sama dengan min X plus 2, itu mana yang lebih gede? Yang lebih gede ini ya. Nah, berarti ini harusnya saya tambahkan aja. Nih ya, hitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X gitu ya. Kemudian di bawah kurva, ini ya, di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Dan di bawah kurva Y sama dengan min X plus 2. Nah, berarti kita baca dulu ya. Di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Nah, kan kurva Y sama dengan X kuadrat ini ya. Ini kan kurva Y sama dengan X kuadrat. Kalau misalkan di bawah kurva, berarti daerahnya yang ini kan. Di bawah kurva. Oke. Ini di bawah kurva kan. Y sama dengan X kuadrat. Kemudian dan di bawah kurva Y sama dengan min X plus 2. Nah, kita lihat min X plus 2 itu yang mana gambarnya? Yang ini kan? Yang ini kan? Nah, berarti kalau di bawahnya yang mana yang diarsir? Berarti di bawah kurvanya ini ya. Ini yang di bawah kurva Y sama dengan min X plus 2. Nah, sekarang cari irisannya.
gitu ya. Ingat, ini dibatasi oleh sumbu X. Berarti ini sumbu X kan? Nah, kalau dibatasi oleh sumbu X, berarti daerah di atas sumbu X-nya. Berarti di atas sumbu X kan yang ini, yang biru. Nah, sekarang cari daerah yang diarsir oleh 3 warna. Berarti kan yang diarsir oleh 3 warna yang mana? Yang ini dong, ya kan? Ini dong yang diarsir oleh tiga warna. Ya, warna biru, warna merah, dengan warna biru. Yang ini dong. Nah, berarti kita akan mencari luas daerah yang ini. Oke, kita akan mencari luas daerah yang ini. Nah, menariknya, gitu ya. Jadi saya buat ya. Menariknya, daerah yang warna ungu ini, ya, itu, ya, kita kan mau menghitung, kita kan buat daerah irisannya, ya. Kalau membuat daerah irisan di sini, misalkan kalian buat daerah, oh nggak mau dia. Misalkan kalian membuat daerah irisan di sini, gitu ya, nggak kelihatan ya. Atau saya buat gambar baru ya. Kenapa ini ya? 10, 11. Tadi kan gambarnya begini. Ini X kuadrat. Gitu ya. Ini saya buat aja lurus begini gambarnya. Gitu ya. Ini adalah min X plus 2. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Sedangkan daerah yang kita dapatkan adalah yang ini. Oke. Nah, kalau daerahnya seperti ini, ketika kita membuat irisan atau satu persegi, coba lihat. Kalau kalian buatnya di daerah ini, irisannya tuh seperti ini. Oke. Ini irisannya. Oke, ini kotaknya. Nah, ini kan berarti yang menyentuh ininya, berarti ini kan 0. Ini kan Y sama dengan 0, sedangkan ini adalah kurva yang menyentuh adalah X kuadrat. Oke. Tetapi ketika kalian membuat irisannya di sini, ya. Nah, ini tuh kurva yang menyentuh adalah kurva min X plus 2, berbeda gitu. Nah, ini gimana Bu kalau berbeda gitu? Yang satu X kuadrat, yang satu min X plus 2. Berarti kan di sini kan kita tentukan lebar irisannya dulu ya. Ya kan? Lebar irisan. Atau lebar ininya ya. Atau lebar persegi panjangnya. Ini kan sudah pasti delta X. Tapi pertanyaannya menentukan tingginya atau panjang perseginya atau panjang irisannya gitu ya. Nah, yang mana yang dipakai? Kok beda, Bu? Ini tingginya X kuadrat. Kalau yang ini kita pakai tingginya adalah dia menyentuh sumbu ini ya, menyentuh grafik min X plus 2. Nah, ini berarti min X plus 2. Kok berbeda, Bu? Kalau berbeda gimana, Bu? Gitu ya. Nah, tinggi panjangnya berbeda. Berbeda. Ada yang X kuadrat dan ada yang min X plus 2 gitu. Nah, kalau berbeda caranya kita bagi 2 daerahnya yang berbeda tuh gitu ya. Gimana cara membaginya? Nah, ini kan kelihatan bedanya. Berarti kita bagi 2 daerahnya. Nah, jadi kita cari dulu daerah yang ini, daerah 1. Baru daerah 2. Jadi kalau saya gambarkan ulang lagi, karena gambarnya jadi tidak jelas. Gitu ya. Ini seperti ini gambarnya. Ini tadi titik potongnya adalah berapa? 1 ya. Nah, kita bagi 2 daerah ya. Jadi teman-teman boleh mengerjakan daerah 1,
kemudian mengerjakan daerah 2. Nanti dijumlahkan daerah 1 ditambah daerah 2 gitu ya. Jadi daerah 1 ditambah dengan daerah 2 gitu ya. Nah, maka di sini kita akan mencari, berarti kan daerah 1 kan dengan tinggi, berarti daerah 1 kan irisannya seperti ini. Ini daerah 1, sedangkan ini adalah daerah 2 gitu ya, irisannya. Oke, di daerah 1. Nah, berarti kita menghitung luas daerah 1 ditambah daerah 2 gitu ya. Cara menambahkan daerah 1 dan daerah 2 gimana? Berarti di sini langkah selanjutnya adalah kita menghitung ini ya, 1 menghitung luas irisan. Berarti satu apa namanya? Satu persegi panjang. Persegi panjang ya, untuk daerah 1. Berarti daerah 1 ini berapa? Ini berarti yang tersentuh ini tingginya adalah X kuadrat ya. Berarti di sini adalah lebarnya adalah delta X. Ini delta X. Lebarnya delta X. Berarti panjangnya adalah, berarti ini ya menyentuh ini berarti X kuadrat ya, panjangnya X kuadrat. Maka di sini kita dapat delta A-nya itu dihampiri dengan apa? Panjang kali lebar, berarti X kuadrat dikali delta X. Ini nomor 1. Daerah 1. Nah, selanjutnya daerah 2 ya. Apa namanya? Luas irisan daerah 2. Oke, kita lihat mana dia. Yang ini ya. Berarti kan ini tingginya ini ya. Fungsi yang tersentuh adalah ini persamaannya tadi apa? Min X plus 2. Dia menyentuh fungsi min X plus 2. Berarti tingginya adalah min X plus 2. Sedangkan lebarnya tetap delta X. Berarti di sini apa? Lebarnya adalah delta X. Panjangnya adalah apa? Min X plus 2. Maka delta A-nya dihampiri oleh panjang kali lebar berarti min X plus 2. Ya. Kali lebar. Lebarnya adalah delta X. Oke. Baru kita mencari yang namanya luas daerah keseluruhan gitu ya. Luas daerah keseluruhan. Nah, luasnya apa berarti tadi? Luas daerah 1 ya dijumlahkan dengan luas daerah 2. Ini ya luas daerah ini daerah 1 gitu ya. Nah, tadi kan luas daerah 1 kan kita dapatnya kalau irisan. Yang irisan tadi kan kita kalau irisan berarti tadi apa? Yang ini ya. Ini saya buat ini deh delta A1, ini delta A2. Maka luas yang irisannya delta A1 ditambah delta A2. Delta A1-nya sama dengan X kuadrat kali delta X ditambah delta A2-nya ini ya. Min X plus 2 kali delta X. Nah, berarti kalau A, ini kan begini ya, ini harusnya begini. Berarti A sama dengan, nah sekarang ini jadinya apa? Berarti ini integral, ini delta X. Ini dx. Karena udah integral jadi dx. Yang x ini x kuadrat. Nah, batasnya dari mana? Daerah 1. Dari sini ya, 0 sampai 1. 0 sampai 1.
Jadi 0 sampai 1 X kuadrat DX ditambah integral, yang ini tetap ditulis DX, yang ininya tetap min X plus 2. Nah, batasnya dari mana? Yang daerah 2 ini. Dari 1 sampai titik potong ini ya. Titik potong ini apa tadi berapa? 2 ya. Ini 2. Berarti ini dari 1 sampai 2. Gitu ya. Berarti tadi A-nya sama dengan 01 X kuadrat DX ditambah integral 12 min X plus 2 DX. Nah, ini baru kita integralkan. Integral X kuadrat berarti 1/3 X pangkat 3, batasnya dari 0 sampai 1. Ditambah ini min X berarti integralnya berapa ini? Min 1/2 ya, X kuadrat ditambah 2X. Nah, ini batasnya 1 sampai 2. Berarti ini 1/3. Ini artinya 1/3 dikurang 0/3 ditambah. Yang ini berarti min 1/2 dalam kurung X kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ditambah 2 dikurang 1. Gitu ya. Berarti ini sama dengan 1/3. Ini kali 1 ditambah. Ini berarti min 1/2. Ini 4 kurang 1 berarti 3. Ditambah. Ini berarti 2 dikali 1. 1/3. Berarti ini jadinya min 3/2 tambah 2. Sama dengan per 6. Berarti ini 2 dikurang berapa nih? 9 ya. 9 tambah 12. Berarti ini berapa nih? 14 kurang 9 berapa? 14 kurang 9, 5 ya? 5/6. Berarti luasnya adalah 5/6. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi lihat dulu. Hati-hati ya, ketika mengarsir itu bisa jadi tingginya berbeda. Jadi kalau tingginya berbeda harus dibagi 2 daerahnya. Gitu. Tapi kalau tingginya sama setiap poligon, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tingginya berbeda, itu bahaya. Gitu, itu harus diperhatikan. Oke? Ibu boleh lihat slide yang sebelumnya nggak? Ini. Yang sebelumnya lagi yang kurva, ya gambar pertama. Ini kenapa yang diambil jadinya yang ungu, Bu? Sedangkan kalau misalnya batasnya sumbu X aja, yang bagian kirinya itu juga yang di bawah di bawah kurva X kuadrat kan juga dibatasi, diarsir semua. Yang diarsir 3 warna ya, yang biru, yang diarsir warna biru. Jadi dibatasi oleh sumbu X. Ini harusnya dibatasi oleh sumbu X, itu artinya di apa ya, di atas kurva sumbu X. Ya. Iya, tapi yang kalau misalnya untuk yang kurang dari 0, kan itu juga di atas sumbu X, terus di bawah kurva yang X kuadrat sama di bawah yang Tunggu. garis min X plus 2, Bu. Oke. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X, terus di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat. Oke, Y sama dengan X kuadrat ya. Y sama dengan X kuadrat berarti yang ini. Oke. Kemudian dan di bawah kurva Y sama dengan di bawah kurva Y sama dengan min X. Oke. Oh ya, harusnya ini ikut ya. Oke. Oke, benar ya, harusnya daerah yang berarti yang ikut itu harusnya yang mana? Kalau menurut ini siapa nih? Yohana ya? Aduh, Iya, Bu. Berarti dua-duanya, Bu, yang kiri sama yang kanan. tunggu. Iya, harusnya yang ini ya. Kadang yang dicontoh ini soalnya juga enggak. Harusnya ini ya. Iya, Bu. Iya kan? Yang ini sama ini. Oke. Untuk contoh ini saya ganti aja berarti ya. Saya ganti
Berarti biar supaya dapat gambar ini, biar saya bisa mencontohkan, ya benar ya. Berarti harusnya biar supaya saya dapat daerah ini doang, berarti dibatasi oleh sumbu, ini ya, saya tambahin soalnya, sumbu X sama dengan 0 gitu ya, dan ya oleh sumbu, dibatasi oleh sumbu X ya. Bentar ya. Yang di apa tuh slide itu menurut saya kurang lengkap juga soalnya. Oke, dibatasi oleh sumbu X, kemudian sumbu apa namanya? Garis lah, garis bukan sumbu. Tapi garis benar-benar. Oke, garis X sama dengan 0. Ini ya, saya tambahin ya. Berarti kalau garis X sama dengan 0 berarti mulainya dari sini ya. Oke. Itu ya, Yohana. Saya tambahin soalnya, biar supaya terbatas di sini aja. Tapi kalau misalnya nggak ada, benar ya, yang dibilang, ini Yohana atau Stefani? Yohana ya. Yohana, apa namanya, benarnya dari sini. Berarti luas daerah sini ditambahkan daerah yang ini ya. Kalau misalkan soalnya sebelum ditambahkan garis X sama dengan 0, gitu ya. Oke. Gimana Yohana? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Yohana. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sampai sini cukup dulu ya. Waktunya juga sudah habis. Jadi besok kita akan lanjut gitu ya. Sebenarnya ini banyak gitu ya. Kasus-kasus untuk menghitung luas daerah ini kasusnya aneh-aneh gitu ya. Kalian bisa lihat contohnya gitu. Oke, besok kita lanjutkan lagi. Hari apa? Hari Sabtu ya? Hari Sabtu. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Oke. Mana nih? Oke, hari ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Terima selamat kasih, Bu. ya, sama-sama.